Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu Ella. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi virus corona belum berakhir ya. Untuk itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, ada baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN ya. Untuk itu, simak baik-baik videonya dan jangan lupa siapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk pembahasan yang pertama mengenai Bahasa Indonesia dengan materi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, pada video sebelumnya kita sudah sedikit belajar tentang tokoh ya. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan kembali bahwa apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku atau orang yang berperan dalam suatu cerita. Nah, tokoh ini terdiri dari tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menggambarkan watak yang baik dan positif. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menggambarkan watak yang buruk dan negatif. Jadi dalam suatu cerita fiksi ini biasanya ada tokoh protagonis dan antagonis. Biasanya tokoh protagonis ini tokoh yang banyak disukai oleh para pembaca ya, karena berwatak yang positif dan lebih cenderung ke watak yang baik. Sedangkan tokoh antagonis ini malah kebalikannya ya, biasanya para pembaca itu dibuat kesel sama tokoh antagonis. Nah, di sini Ibu ada cerita. Anak-anak bisa menyimaknya dengan baik ya. Judulnya mengenai Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak dan ingin Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku akan menikah denganmu jika kau berhasil membangun 1000 candi untukku, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso dengan angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang pun panik. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat angin yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut dan bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang 1 candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Kemudian dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar, hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar sembari berkata, akan kuubah kau menjadi candi yang ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Nah,
Sekarang coba kita cari siapa yang menjadi tokoh protagonis dan siapa yang menjadi tokoh antagonis ya. Nah, anak-anak bisa lihat di layar, tokoh protagonisnya ada Roro Jonggrang ya, dengan watak yang cerdik dan pemberani. Nah, hal ini diketahui dari Roro Jonggrang membuat suasana seperti pagi ya, seolah-olah pagi sudah mau terbit gitu ya. Sedangkan tokoh antagonisnya yaitu ada Bandung Bondowoso dengan wataknya yang angkuh dan sombong ya. Bandung Bondowoso ini berkata besar bahwa apapun kemauan Roro Jonggrang pasti Bandung Bondowoso bisa memenuhinya. Tetapi pada kenyataannya permintaan Roro Jonggrang pun tidak terpenuhi oleh Bandung Bondowoso. Nah, berbicara mengenai Candi Prambanan, ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengenal tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu. Nah, kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan dan memperkenalkan tokoh-tokoh pada masa kerajaan Buddha serta peranannya. Yang pertama ada Raja Balaputradewa. Balaputra adalah Raja Sriwijaya yang memerintah sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi. Pada zaman pemerintahannya, Sriwijaya menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Semenanjung Malaya, dan Cina. Di Nalanda, India, nama Balaputradewa terpahat pada prasasti di antara puing suatu wihara kuno. Di situ tercantum Suwarnadwipa, sebutan lain bagi Pulau Sumatera atau Kerajaan Sriwijaya. Lalu yang kedua ada Sakyakirti. Sakyakirti adalah seorang guru besar agama Buddha yang ada di Kerajaan Sriwijaya, sehingga menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha. Diperkirakan di Sriwijaya sudah berdiri sebuah perguruan Buddha. Perguruan ini mempunyai hubungan baik dengan perguruan Buddha yang ada di Nalanda, India. Kemudian yang ketiga ada Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dari kerajaan Majapahit. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389. Pada saat itu, kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa. Nah, buah palapa ini buah-buahan sejenis rempah-rempah ya, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau yang ada di Nusantara. Selanjutnya ada Raja Kertanegara. Kertanegara adalah raja terakhir dari kerajaan Singosari. Kertanegara dikenal sebagai raja yang menguasai ilmu ketatanegaraan dan mempunyai gagasan memperluas wilayah kerajaannya. Pada tahun 1275, Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Ketika Kertanegara memerintah, Kerajaan Singosari sempat menguasai Sumatera, Bakulapura atau Kalimantan Barat, Jawa Barat atau Sunda, Madura, Bali, dan Gurun atau bagian Indonesia Timur. Selanjutnya ada Raja Samaratungga. Samaratungga berasal dari dinasti Shailendra. Di masa Raja Samaratungga, dinasti Shailendra mencapai puncak kejayaannya dalam agama, budaya, dan ekonomi. Terbukti dengan hasil peninggalan sejarah yang ada sampai sekarang seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plaosan, dan Candi Sewu. Nah, pada pembahasan selanjutnya ada PPKN mengenai tarian daerah yang mengharumkan bangsa Indonesia. Ada tarian apa saja ya? Yuk kita simak baik-baik ya. Yang pertama ada tari Jaipong. Tari Jaipong merupakan tari yang dibuat oleh seorang seniman dari Bandung, Jawa Barat, yaitu Gugum Gumbira.
Tari Jaipong sering dihadirkan sebagai pertunjukan dalam acara penting seperti penyambutan tamu negara asing yang datang ke Jawa Barat. Yang kedua ada Tari Saman. Tari Saman berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Keunikan dari Saman terletak pada kekompakan gerakannya yang sangat menakjubkan. Para penari Saman dapat bergerak serentak mengikuti irama musik yang harmonis. Tari Saman banyak memikat hati para seniman tari, tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Yang selanjutnya ada Tari Kecak. Tari Kecak merupakan tarian yang berasal dari Bali. Tari Kecak umumnya mengekspresikan instrumen vokal para penari dengan bunyi cak 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 sambil mengangkat kedua tangan. Tari Kecak ini sudah menjadi tarian Indonesia yang mendunia karena sering diperagakan di negara-negara di dunia. Selanjutnya ada Tari Reog Ponorogo. Tari Reog merupakan kesenian asli Indonesia, warisan leluhur dan nenek moyang Indonesia yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu pertunjukan yang ada pada reog yakni mempertontonkan keperkasaan pembarong dalam mengangkat dadak merak seberat 50 kg yang digigit sepanjang pertunjukan berlangsung. Reog Ponorogo ini sering dijadikan pertunjukan dalam event kenegaraan. Nah, yang terakhir ada Tari Pendet. Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti atau belum dipahami, kalian boleh tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.